Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita ketemu lagi di praktikum pemrograman berorientasi objek. Oke, ini teman-temannya kadang nggak datang. Tolong diinfoin ya teman-temannya ya yang nggak datang ya, karena saya ada tugas hari ini yang harus dikumpulkan. Kalau kemarin kan saya bilang mau ngumpulin tugas sebagai bukti adik-adik sudah nginstal sebenarnya gitu, memastikan adik-adik itu udah nginstal. Tetapi kalian aja lah ini sama yang tugas hari ini gitu. Hari ini mau bikin layout ya. Jadi nggak saya kasih waktu seminggu ya. Saya kasih waktu cuma di pertemuan ini aja. Kita kan dari jam 7 ya. 7 apa jam 8 sih? 8, 9, 10, 11, 12 sampai jam 1 ya. Oke, nanti di tugasnya sampai jam 1. Nah, ini sambil saya ajarkan, kita belajar bersama, Kita belajar bersama untuk bagaimana cara membuatnya. Oke, silakan dibuka. Ini saya pakai source code yang pekan lalu ya. Kemudian kita buka Visual Studio-nya, boleh langsung terminal di sini ataupun ya boleh di sini lah ya. Terminal Expo Start gitu ya. Kenapa ini? npm start. Oh, ternyata Expo Start nggak bisa di sini. Mesti di install lagi kayak ada pluginnya seperti ya kalau di Visual Studio Code. Oke, biar kalian juga bisa lihat outputnya ya, dan saya nggak bolak-balik ke HP ke sini gitu ya. Saya pakai ini aja, browser ya. Jadi menjalankannya di browser. Tunggu sebentar. Nah, ini. Nah, ini sudah tampil. Hello World. Nah, tulisannya kan Hello World ya. Oke. Selanjutnya adalah saya geser dulu. Ini gimana ya? Tutup aja lah. Oke. Tapi nggak mati ya nih. Oke. Saya mau mengenalkan dulu nih elemen-elemen yang ada di sini. Jadi kalau di React ini mirip dengan web, tapi adik-adik juga belum belajar web gitu ya. Belum kan ya, Dek? Baru semester depan kayaknya perancangan web. Belum kan ya? Belum, Pak. Belum. Oke. Ini nanti di perancangan web juga akan nyambung konsepnya ya, konsep. Nah, dalam React ini dianggap sebagai komponen-komponen. Yang dikatakan komponen ini terdiri dari elemen, tag ya. Elemen tag. Jadi ada yang disebut tag. Saya nggak tahu nih kalau penyebutannya di sini, tapi kalau di web itu namanya tag. Tag itu apa? Tag itu sesuatu yang diawali lebih kecil, kemudian ada nama tagnya, ditutup dengan lebih besar, kemudian inilah yang disebut tag pembuka. Ini tag ya. Yang dikatakan tag utuh ya, suatu tag itu pasti memiliki pasangan. Pasangan itu maksud dari pasangan ini adalah tag pembuka
dan tag penutup. Nah, kalau saya ngajarin di web juga pasti begini. Tag pasti memiliki pasangan, meskipun nanti kalau adik-adik biasanya timnya web itu sama Bu Meda ya. Tapi kalau Bu Meda biasanya menyampaikannya ada yang punya pasangan, ada yang tidak. Kalau saya pukul rata aja, biar pemahamannya satu gitu ya. Pasti punya pasangan gitu ya. Tapi adik-adik jangan bingung, nanti ketemu ini maksudnya sebenarnya mah ya sama-sama aja maksudnya, cuma saya lebih mengenerikkan biar mudah. Adik-adik nggak usah mikir mana yang ada pembukanya, mana yang nggak ada gitu. Kalau saya bahasanya pasti memiliki pasangan, cuma dimaknainya begini. Ada yang pasangan pembuka, kalau pembukanya sama ya, gini. Tapi penutupnya itu ada yang begini, ya. Ini, yang ini pembukanya, nih, yang ini pembuka. Saya taruh di bawahnya ya. Pembuka. Yang ini penutup. Nah, gitu ya. Jadi ini dikatakan berpasangan ini, sepasang. Satu tag yang berpasangan. Ini ya, maksudnya ada pembukanya, ada penutupnya. Tapi ada juga yang penulisannya begini deh, dibuka, langsung ditutup di tag itu sendiri. Jadi pasangannya ini penutupnya di sini gitu loh. Jadi ditutup juga sebenarnya tag ini gitu. Kalau di web ini dinamakan XHTML. Jadi ada XHTML ya. Nah, kalau XHTML biasanya begini. Tapi kalau HTML aja biasanya enggak gini. Nah, biasanya Bu Meda menyampaikannya yang begini nih. Jadi makanya dikatakan ada yang punya penutup, ada yang tidak gitu. Padahal mah kalau pakai bahasan XHTML, semua pasti punya penutup, begini ditutupnya gitu loh. Oke, itu aja saya menyampaikan pandangan saya terkait tag. Kalau di sini contohnya apa di yang kita? Nah, ini contohnya view tuh. View punya tag pembuka, ini ya, ini satu tag pembuka, ini penutupnya tuh. Oke? Ada lagi tag text tuh. Ada penutupnya tuh. Nah, yang kayak model yang di bawah ini, yang ini itu adalah yang status bar. Status bar langsung ditutup. Sampai di sini bisa dicerna penyampaian saya? Bisa, Pak. Nah, oke. Statement saya satu lagi. Nah, dalam satu layout ya, ini nih ditandai written ini ya. Dalam satu written ini harus ada satu root tag ya. Harus dalam satu root tag. Maksudnya root tag itu gimana? Gini. Kita boleh membuat banyak tag ya. Tetapi harus ada satu yang utamanya. Contoh begini nih. Ini ada tag, saya nggak mengatakan apa gitu ya. Nah, tapi yang jelas tag ini harus ada satu utama nih, gini. Yang lainnya boleh di dalamnya. Nah, yang lainnya boleh di dalamnya bikin lagi. Gini. Atau begini. Nah, boleh lebih dari satu. Tapi harus ada satu yang sebagai root. Sebagai yang utamanya gitu. Sampai di sini bisa difahami? Contohnya ini view yang di sini nih. View ini kan menaungi teks sama status bar gitu ya. Nggak boleh bikinnya begini nih. Nggak boleh bikinnya misalkan contohnya ini ada view. Kemudian kita mau bikin lagi teks gitu. Meskipun dia punya pasangan, tagnya berpasangan, tapi kalau kayak begini nggak boleh. Ini salah. Ini salah. Yang benar strukturnya begini.
Sampai di sini bisa difahami? Yang kedua, maksud saya. Jadi yang pertama, setiap tag, ini dibangunnya komponennya berbasis tag. Setiap tag punya pasangan. Yang ketiga adalah setiap komponen layout itu punya satu root tag, gitu ya. Oke, pemahamannya sama sekarang? Halo. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang kita beralih ke elemen-elemen yang ada ya, atau kalau di Android Studio mah widget ya, widgetnya. Kalau di Android Studio itu widgetnya ada yang namanya layout view ya. Kalau di sini namanya view. Nah, kalau kita lihat view ini sebenarnya adalah sesuatu yang kita import nih dari React Native ya. Jadi sudah ada library React Native yang dalamnya ada view-nya gitu ya. Text juga kita import tuh ya dari React Native, begitu juga status bar. Bedanya kalau status bar itu adalah dari library-nya Expo. Jadi bukan punyanya React Native. Nah, lanjut. Kemarin kita sudah kalau mau mengisi suatu nilai dari suatu tag, suatu ini ya, tag lah ya saya bilang. Hello world ini adalah konten elemen ya kalau bahasa ininya. Nah, ini nih. Nah, ini adalah konten elemen. Kalau di web mah, di HTML mah ya. Jadi ini nama tag itu adalah elemen. Ya, elemen. Ini elemen. Nah, ini adalah konten elemennya ya, konten elemennya. Konten elemen bisa berisi tag atau elemen lain kan begitu ya. Nah, kemarin kita sudah coba kalau mau dirubah ya ini tinggal diganti. Misalkan selamat pagi ya. Oh, nulis selamat tapi nulisnya semangat nih, boleh. Semangat pagi, misalkan gitu ya. Kita save. Kok ke sini? Nah, ke sini. Nah, ini udah berubah ya. Semangat pagi ya gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada namanya itu konten elemen. Sekarang ada namanya property ya. Property yang pertama adalah style nih. Kalau kita perhatikan di sini. Property pertama adalah style. Style itu kalau di web sama juga propertinya style, dia merujuk kepada CSS ya. CSS itu cascading style sheet ya. Nah, karena ini jadi React ini memang stylenya JavaScript lebih mirip cenderung ke web ya, tapi di render ke native gitu ya. Polanya si React ini. Jadi masih mirip-mirip lah gitu ya ke web programmingnya juga. Cuma nanti masalah sintaksisnya aja, cara penulisannya aja. Ini kalau kita lihat ini sama aja kalau di CSS itu kita bikin kelas deh. Suatu kelas yang namanya container. Suatu kelas yang namanya container. Nah, ini kita definisikannya itu di bawah tuh. Bahwa ada styles namanya container ya. Ini di bawah kita buat tuh styles. Stylesnya kita buat baru, kita definisikan baru namanya container ya. Di mana kalau dia stylenya container, dia melakukan ini. Flag 1, background color FFF gitu ya. Align item itu center gitu ya. Justify content itu center. Ini maksudnya apa? Ya kita bedah satu-satu. Flag 1 ini bisa diisi angka ya. Bisa 2, bisa 3. Tapi untuk saat ini kita belum punya pembandingnya. Nanti setelah ini. Saya yang bisa langsung tergambar dulu. Ini background color berarti kan warna dasarnya ya. Kalau kita lihat kan di sini warna dasarnya putih ya. Putih itu FFF, heksadesimal, oke? Heksadesimal. Heksadesimal itu suatu bilangan dari berapa sampai berapa deh rentangnya? 0 sampai 16. 0 sampai 15. F. Ya, 15 itu F ya. Iya. Ya kan? 0 sampai 9 itu ya 10 ya kan?
11 itu 10 itu A. Ya. A, B, C, D, E, F. Ada 16 ya. Ada 16 angka 0 sampai F ya. 0 sampai F. Bisa dipahami ya? Ya. Ini penulisannya bisa 3 digit atau 6 digit. Ini mestinya boleh juga nih. Nah, FF, FF, FF. Kalau ini lebih detail. Ya, tuh, sama aja putih gitu ya. Dari kalau 000 berarti warna apa? Hitam. Ya, kalau 000 itu warna hitam mestinya. Tuh, hitam. Sampai FFF itu putih. Gradasi itulah yang menjadi warna. Nah, kalau ada dia mau pakai heksa silahkan, atau mau pakai bahasa Inggris boleh. Tidak semua bahasa deh, tapi hanya bahasa Inggris. Contoh, red, dia kenal red. Merah. Yellow, kenal juga dia yellow. Ini mata langsung rusak. The green. Nah, gitu ya, lebih. Atau kalau ada dia pengen tahu warna-warna yang pelet gitu ya, Adede bisa mencoba mengunjungi yang kemarin saya referensikan, reactnative.dev. Di situ ada bagian desain ya. Di situ ada color reference ya. Nah, di sini ada tuh ya. Jadi RGB ya bisa terdiri dari 3 digit atau 6 digit ya katanya. Atau 4 digit yang bermakna RGBA, A-nya itu alpha, biasanya untuk opacity ya. Nah, selanjutnya, bisa juga ini berapa? 8 digit, di mana 2 digit terakhirnya itu adalah alfa juga. Atau bisa juga dituliskannya apa ini? Kalau 0 sampai 255 itu apa ya? Aduh. Bilangan desimal, Pak. Atau biner. Apa ya? Bukan ya. Kalau biner 01, kalau desimal mah 0 sampai 9. Kalau ini 0 sampai 255 ya rentang inilah ya. Ini bisa buat warna juga ya dari 0 sampai 255. Maksudnya ini yang pertama juga sama RGB. R-nya nilainya 0 sampai 255. Kalau ini kan tadi R-nya nilainya 0 sampai F kan gitu ya. Heksa. Kalau yang ini saya lupa ya. Ada 256 angka dari 0 sampai 255. Ya pokoknya gitulah ya. Kalau mau, jadi polanya bisa gini. Yang pertama begini. Yang pertama ini. Yang kedua ini. Ya, ada A-nya, alfanya. Atau mau format yang begini. Oke. Nah, support juga ternyata ini katanya pakai HSL. Hue Saturation Likeness. Ya. Oke. Bisa juga ini pakai, nah ini baru 0x. 0x itu mestinya kalau ini biner ya. Apakah ini, tapi pakainya heksa ini. Pakainya heksa. Ya udahlah, pokoknya bisa juga formatnya seperti ini gitu ya. Atau pakai nama colornya ya. Tentu saja ini pakai bahasa Inggris. Only support lowercase d. Jadi nggak boleh nulisnya gimana tadi? Green-nya itu gede semua gitu ya. Ini nggak boleh katanya. Coba tuh. Jadinya dikasih nilai default putih. Ini bukan karena green itu putih ya, tapi karena green itu tidak terdefinisi sehingga ditampilkan yang warnanya putih. Ya, jadi dia harus lowercase ya. Lowercase. Oke, lanjut. Dia juga ngasih nih peletnya ya. Peletnya warna yang kita misalkan birunya enggak biru beneran begini ya. Kurang bagus nih kalau biru begini misalkan ya. Pakainya dark blue misalkan ya. Atau warna INF itu apa? Indigo
Saya nggak tahu sih kalau peletnya si warna INF itu gimana. Apakah begini ataukah seperti apa? Nah, ini ada macam-macam, bisa kalian menjadi rujukan gitu ya. Ada lemon green ya. Lemon green ya, terus yang lain-lain juga ada. Silakan ada olive ya. Ada olive oil ya. Ada purple ya. Nah, yang INF itu yang mana ya? Indigo, purple, Rebecca purple ya? Atau yang seperti apa? Slate blue warnanya. Oke. Oke, selanjutnya ada align item ya. Align item ini yang membuat si elemen di dalamnya perataannya seperti apa. Elemen di dalamnya ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini perhatikan, ini adalah style yang mengenai si view ini. Jadi kontainer ini kenanya ke si view, bukan ke teksnya ya. Jadi ini efek aja. Karena si kontainernya ini di align itemnya itu center, maka dia tengah. Nah, pilihannya ada apa aja? Pilihannya ada tuh baseline, ada center, ada flex end, ada flex start, ada stretch. Kalau flex start itu berarti di awal, left gitu ya, rata kiri. Nah, kalau end itu rata kanan. Tuh ya. Kemudian kalau stretch, kayaknya stretch itu kayak justify gitu kali ya. Nah, karena ini enggak terlalu banyak ya, kayak di Word aja lah. Kalau kata-katanya enggak terlalu banyak kan ya juga enggak ditarik sampai kanan kan ya. Justify gitu ya. Nah, tahu kalau baseline ya, baseline apa gimana ya? Tetap kiri sih. Center aja ya. Oke. Dia bisa cobain itu. Kemudian justify content. Justify content ini isiannya ada atas bawah gitu ya. Tuh sama center, flex end, flex start, space around, between, evenly ya. Nah, kalau flex end berarti di bawah, di bottom ya. Bawah. Di bawah ini deh, nggak kelihatan aja. Nah ya, saya males ini main-mainin ini, kadang-kadang jadi nggak mau nutup lagi. Saya biarin aja gitu ya. Buktinya adalah kita pilih yang start lah. Dia mestinya di atas. Atas, tuh di atas. Kalau N di bawah. Oke, tadi center ya. Terus kita cobain lagi kalau space around itu apa? Space around itu ya menyesuaikan sekitar kan gitu kan. Menyesuaikan space di sekitarnya. Ya pokoknya gitulah ya. Ya, yang lain bisa kita ekspor nanti. Oke, kemudian flex. Oke, flex. Nah, gimana saya menunjukkannya? Gini, contoh. Saya saya rubah nih ininya ya, pola kontainernya ya. Saya bikin satu lagi ya, view. Oke, begini. View-nya ini menaungi view lagi, view yang sebelumnya. Tutupnya. Oke, ini. Jadi begini tuh. Bisa dipahami? Oke. Kemudian saya bikin satu view lagi. Kayak gini. Oke. Jadi ada view, dalamnya view 2. Bisa dipahami? Ini kalau saya tulis di notepad ya. Yang saya buat itu gini, view. Oke. Dalamnya view gini. Asisten minta tolong di admitin ya. Bisa nggak sih co-host nge-admit? Bisa kan? Apa? Hah? Bisa ya? Oke. Ini jadi yang tadi saya buat ini nih, view, saya bikin view, dalamnya ada view lagi 2 ya. Oke, jangan bingung ya.
ini view, dalamnya ada view lagi 2. Maksud saya apa? Saya pengen mau ngejelasin flex. Biar bisa kelihatan penjelasan saya mau kasih warna. Yang ini indigo, yang ini pink misalkan gitu ya. Oke. Nah, berarti yang kedua ini harus saya kasih style. Nah, style juga ini saya beralih sedikit. Style juga bisa aja kalau kita mau inline gitu ya. Jadi kalau ini kan modelnya kayak kelas kita definisikan di bawah, di luar tag-nya. Tapi kalau kita mau sedikit doang, misalkan tadi saya cuma mau ngasih warna background gitu ya. Ini bisa langsung di sini sih. Jadi ada 2 cara, style sama dengan gini. Oke, gitu ya. Background color. Tadi warnanya mau apa? Pink tadi ya, mau pink ya. Pink. Nah, jangan lupa pakai petik ya. Pink gitu ya. Kita save ya. Kita save. Keluarannya kayak gimana? Oh ya, nggak ada tulisannya ya, nggak kelihatan jadinya. Misalkan kita kasih aja yang ini teks. Teksnya apa ya? Semangat pagi, tetap asik ya. Oke, tetap asik. Save. Oke. Tuh ya, yang di atas itu indigo, yang di bawah itu pink. Oke. Nah, penjelasan flexnya kayak gimana? Nah, sekarang si style container itu kan flexnya 1. Nih, deh, perhatikan. Yang indigo itu flexnya 1. Oke. Sekarang saya mau bikin yang di atasnya juga, saya kasih flex 1. Style sama dengan oke, flex 1. Save. Nah, dia akan mengikuti ukuran. Nah, perhatikan begini, perhatikan. Sebelum saya kasih flex di sini kan ada ruang kosong yang warnanya putih, betul? Ini kan view yang pertama, ini view yang kedua. Setelah itu kan nggak ada apa-apa lagi, makanya di sini kosong yang warna putih ini. Ruangan yang warna putih ini adalah belum ada apa-apa ya, kosong gitu ya. Nah, kalau kita memberikan flex, itu artinya kalau ada ruang kosong, dipenuhin gitu. Dikasih rasio aja begitu ya. Pokoknya penuhin. Nah, makanya ini kenapa si semangat pagi yang warnanya indigo itu penuh. Sedangkan yang tetap asik segitu-segitu aja sama kayak yang sebelumnya. Kenapa? Karena yang si tetap asik mah nggak pakai flex, tapi kalau yang kontainer pakai flex 1. Maksudnya kalau flex 1 itu adalah penuhin gitu loh. Kan tadi yang di atasnya udah dipenuhin tuh. Sama aja kayak saya gambarkan gini. Si yang view yang ini, kan tadi di sini masih ada kosongannya. Terus dipenuhin sama dia tuh. Cet gitu. Misalkan seginilah penuhnya ya. Misalkan satu layar ini ya. Tadinya kan begini nih. Tadinya kan begini, analogi aja ini mah. Terus view yang ini kita kasih flex 1. Ini kita kasih flex 1 ya. Ini kita kasih flex 1, maka dia jadi begini tuh. Dipenuhin satu layar. Bisa difahami? Nah, terus tadi yang ini, yang di indigo itu kita pasang flex 1 juga. Kita pasang flex 1 juga sehingga dia penuh juga. Nah, sorry. Penuhnya nggak begini ya, berarti ini berkurang ya. Jadi ini penuh kan satu layar kan gitu ya. Jadi ininya penuh. Oke. Ininya penuh, jadi ininya tuh yang penuh gitu. Nah, konsepnya menuhin kan gitu ya. Yang ini mah nggak pakai flex, jadi segitu-segitu aja. Bisa difahami nggak tuh? Flex. Saya tambahin lagi. Misalkan nih yang kedua ini saya kasih flex, isinya 2. Nih. Yang kedua itu yang ini, yang pink ya. Nah, koma. Saya kasih nih, flex, isinya 2. Save. Maka tampilannya akan menjadi, nah, yang ini lebih besar daripada yang pink lebih besar daripada yang indigo. Gitu. Jadi, ini 1, ini 2 gitu. Jadi proporsinya, angka di flex ini menandakan proporsinya.
Kalau flex berarti kalau ada ruang kosong di fullin, ya. Di fullinnya gimana? Kalau satu berarti ya pokoknya penuh. Kalau ada yang satu, ada yang dua, berarti yang dipenuhin, yang satunya ukurannya satu, yang satu ukurannya dua. Tapi penuh, proporsinya begitu, 1:2, gitu. Bisa difahami sampai di sini? Untuk flex. Ada pertanyaan? Bapak, punten izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Jadi kan itu yang flex 1 yang atasnya itu kan dia ada di root ya, Pak ya? Yang ini ya. Nah, itu apakah dia cuman yang atasnya doang, yang pertama doang, atau dia satu itu tuh sebetulnya buat ke semuanya gitu, Pak? Ke Saya semuanya. kira buat ke semuanya tadi. Iya, ke semuanya. Tapi tadi yang warna indigo kayak lebih dominan nggak sih, Pak? Oke, saya ulangi. Kalau flex 2-nya nggak ada nih ya, tadi kan begini kan. Pertamanya begini nih, kontainer juga misalkan nggak ada nih ya. Saya hapus dulu nih. Jadi flex hanya ada pada satu, pada yang root. Oke? Atau kalau biar nggak bingung, kita bikin ininya di bawah aja kali ya. Ini saya kasih ini kontainer gitu ya. Ini style pakai S ya. Style container. Yang ini style view 1 gitu aja ya. Oke. Ini kontainer juga sebenarnya. Ini atas saya. Ini top gitu boleh aja ya. Yang ini sorry. Sorry. Ini satu. Oke. Ini styles titik bottom. Biar enak nyebutnya ya. Jadi ada container, top sama button. Yang container ini begini, misalkan nih, background color, oke, saya hapus. Saya bikin di sini nih, ada yang top, ada yang bottom. Ini hanya aja tuh. Oke. Top, bottom sekarang masih kosong. Cuma saya kasih warna. Kalau yang top, warna background-nya, background color-nya adalah tadi apa? Boleh ganti purple gitu ya, ungu. Purple. Pakai kutip ya. Kemudian yang ini, yang bawahnya tadi saya kasih warna pink. Oke, save. Ini belum ada flex-nya nih. Keluarannya kayak begini nih. Tuh, oke. Semangat pagi tetap asik tuh ya. Nah, sekarang yang di kontainer saya kasih flex. Flex. 1. Oke. Maka dia akan plug tuh. Kenapa begini? Kenapa begini? Yang itu yang tadi saya katakan di notepad. Awalnya kan begini nih tuh. Kalau nggak ada flex-nya. Bayangkan ini adalah dalam satu halaman, satu layar, kan? Ketika kemudian saya bilang ini flex-nya 1, maka ini ada ruang kosong tuh. Ruang kosongnya kemudian diisi sama si sama si kontainer ini. Tuh segini tuh. Penuh jadinya tuh. Ini yang terjadi sekarang. Ini yang terjadi sekarang, yang ini. Kenapa ini ke tengah, Pak? Ini mah tengah karena ini ada align item sama justify content. Ini kalau nggak ada ini tetap di atas. Nih. Kalau nggak ada itu tetap di atas. Tuh, tetap di atas kan? Oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi yang ini saya komen aja lah. Yang ini. Oke. Nah, sekarang yang tadi juga saya bilang yang topnya, ini kan masih ada ruang kosong nih. Ada ruang kosong. Meskipun udah di flex ini sebenarnya kan. Ada ruang kosong. Nah, saya pengen yang top ini flexnya 1. Flexnya 1. Misalkan begini nih. Ini artinya adalah berarti yang ini flex 1 nih kan.
flag 1, artinya yang ini ruang kosong yang ada di sini itu akan diisi, dipenuhin sama yang di sini. Tuh, jadinya begini. Jadi yang ini warna apa nih? Warna ungu, yang purple yang akan dominan. Coba deh kita lihat. Tuh, purple yang dominan. Ini pinknya tetap segitu-segitu aja. Tapi bisa juga kalau kita mau kasih proporsi. Yang bottomnya kita kasih flex 2. Kalau kasih flex 1 boleh nggak Pak? Boleh. Kalau flex 1 berarti ini dipenuhin, tadi itu ya. Ini dipenuhin. Tapi kalau ininya flex 1 juga berarti kan dia juga dipenuhin. Betul? Dipenuhin juga. Tetapi gimana terusnya? Kok semuanya penuh? Kalau ini penuh juga kan tuh nggak kelihatan kan? Nggak begitu. Artinya ini dikasih sama proporsinya. Kalau 1 sama 1. Kalau ini, nah ini 1 misalkan gitu ya. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Pokoknya ukuran ngeinikan ruangannya jadi sama. Nah, jadi begini. Ini sama ini sama. Setengah-setengah jadinya kalau 1 begini, Mak. Maka tampilannya tuh setengah ungu, setengah pink. Bisa difahami nggak tuh? Siapa? Iya. Kalau mau proporsinya berbeda bisa juga. Misalkan yang top ini proporsinya 2 kali dari yang bottom. Jadi yang top itu flexnya 2. Yang bottom flexnya 1. Berarti yang atas lebih besar 2 kali daripada yang bawah. Ya boleh aja. Tuh, jadinya begini. Ini lebih 2 kali daripada. Yang penting tetap yang kosongnya nggak ada gitu. Dia akan mengisi yang kosong. Gitu. Penuh, jadi terisi penuh. Oke? Menjawab? Iya Pak, terjawab Pak, terima kasih. Oke. Itu ya terkait flex, tadi ngejelasin flex. Nah sekarang kita mau coba kalau menambahkan widget, nambahin widget atau nambahin tag lah atau elemen lah gitu ya. Kalau ini kan kita baru main-main sama teks kan gitu ya. Kita baru main-main sama teks. Gimana kalau saya mau nambahin gambar misalkan gitu ya. Gimana kalau mau nambahin gambar? Ya kita tinggal ini aja nih. Tuh. Ini ada tambahannya adalah kalau nggak di sini juga bisa langsung di sini. Nah, kita tambahin misalnya sini image. Nah, gitu ya. Nah, image ini, nah ini tapi nggak masuk ya. Oh, image-nya itu yang ini kayaknya. Nah, image-nya yang itu deh. Saya ulangi nih ya. Kita nambahin image. Nah, kalau di sini lihat ada yang warnanya kuning ini nih. Kuning ini nih. Ada tulisan React Native-nya tuh ya. Jadi kita akan import dari React Native. Kalau yang image yang di atas ini kan enggak. Nah, pakai yang ini deh. Tung. Ketika itu dilakukan ya. Ini itu langsung dia otomatis diimport ya. Oke. Nah, kemudian ada namanya search. Ada namanya search. Nah, source-nya ya ini URL. Yuri apa URL ya? URL. Nah, bukan Yuri. Nah, bentar. Image source Yuri deh, Yuri. Image source gitu. Yuri. Image source Yuri. Image source Yuri. .2 apa? Kita cari bisa kita cari dari halaman Google. Misalkan kita cari gambar apa? Gambar IPB misalkan ya.
Ini tentu saja harus, contohnya adalah dari internet ya. IPB misalkan logonya ini ya, misalkan ya. Saya mau ngambil yang ini nih ya. Ini tuh alamatnya mana? Copy image link, oke, copy image link. Kemudian kita pastekan di sini, panjang ya, oke, misalkan begini. Kemudian kita atur width sama apa namanya, width sama height-nya, bisa pakai langsung di sini. Misalkan ini saya enter juga boleh, tapi tetap panjang ya. Pak, Atau, maaf, ya, mau nanya yang keluarin opsi image tadi gimana ya, Pak? image, oke, saya ulangi. Oke, saya ulangi lagi. Perhatikan nih. Jadi image itu adalah salah satu widget dari React Native. Sama seperti halnya teks, view, status bar beda. Inilah teks, view ya. Nah, itu adanya di React Native. Nah, image kalau mau nampilin boleh diketik. Ini biar otomatis nambah di importnya gitu loh. Image tuh. Munculin ininya gimana Pak? Ini saya ketik langsung muncul. Tapi kalau nggak muncul juga tekan CTRL spasi. Image, pilihnya yang ini nih warna orange. Ada tulisan sebelah kanannya React Native. Tuh. Enter. Ini nambah tuh di sininya. Oke. Itu. Baik, Pak, udah bisa. Oke, terus kalau image doang kan nggak ada ini ya, gambar yang mana yang mau jadi image-nya. Nah, itu harus kita definisikan source-nya. Oke, source-nya. Source-nya kurawal 2 kali ya. Kemudian URI. URI, sebenarnya ada apa aja sih parameternya? Ada, dia bisa lihat tuh, ada body, ada bundle, cage, header, egg, method. Nah, di sini ada nih. Width ya. Coba kita source-nya URI-nya dulu. Kita mau nampilin apa? Silakan aja di situ. Nampilin, kalau tadi kita mau nampilin logo IPB. Ada dia cari di internet logo IPB gimana, kemudian pasang tadi kalau nggak salah ada egg ya. Width dulu lah. Width-nya misalkan 200. Kemudian tingginya juga 200. Oke, seperti ini. Save. Kita lihat hasilnya di aplikasi kita. Nah, tuh udah muncul nih tuh logo IPB. Seperti ini. Oke. Jadi teks udah, gambar udah tuh ya. Ini teks, ini gambar. Kalau mau tengahin gimana? Kalau mau nengahin banyak caranya ya. Tadi bisa dengan nengahinnya itu dari top. Jadi view yang top ini. View yang top ini dikasih ini. Kalau dikasih align item, dia akan tengahnya horizontal ya. Tengah secara horizontal. Tuh. Semuanya tapi deh, semua item yang ada di top. Gimana kalau saya mau si ininya aja misalkan. Kalau mau teksnya aja misalkan. Kalau mau teksnya aja, text align coba ya. Text align center. Text align center. Tuh, teksnya aja. Kalau teks bisa pakai text align. Tapi kalau gambar nggak kena deh sama text align. Dia harus pakai align item. Bisa difahami?
Nah, ini saya iniin ya, atau saya pindahin ini ke bagian yang bottom. Yang bottom ini pakai text align, misalkan gitu ya. Yang ini pakai align item. Nah, tengah semua. Saya pengen yang atas ini logonya tengah, di yang bagian topnya ini tengah gitu. Gimana caranya? Ya udah, ini pakai pakai yang ini, justify content. Justify content. Nah, itu tengah. Oke. Pas saya mau ganti warnanya gimana? Warnanya bisa kita ganti dengan namanya color. Ada bisa cari di sini nih, properti-propertinya ya. Saya nggak akan bahas satu-satu, tapi nah secara umum gini lah. Tuh, align content, align save, ini adalah properti-properti yang bisa kita ganti. Oke. Nah, kalau tadi color. Nah, color warnanya mau saya ganti putih misalkan. Jangan lupa pakai tip. Oh enggak kena. Kenapa? Color itu kan untuk teks. Nah, kalian bisa bikin lagi satu lagi gitu ya, atau di sini aja deh. Style. Style. Oke, sama dengan color white. Kayak gini. Tuh. Oke. Bisa nggak dikasih margin? Margin ada nggak ya? Kita lihat margin. Oh, ada tuh margin. Apakah sama? Saya cara nulisnya enggak. Untuk aman gini aja, margin bottom. Margin bottom. Margin bottom itu jarak berarti ya. Margin bottom 20 misalkan. Kita lihat. Tuh, ada jaraknya. 20. Ya, kayak gitu ya. Semangat pagi. Nah, teks. Kemudian ini logo, image. Oke. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ini baru view, text, image. View, text, image. Kalau saya mau nampilin bottom gimana? Bottom. Atau di bawah lah ya, di bawah sini ya. Nah, saya mau bikin form misalkan ya. Ini kan label, tetap asik itu label. Saya nggak mau ditengahin. Berarti ini jangan pakai ini. Jadi biar di kiri, tapi saya mau itu tuh di tengah. Gimana tuh? Saya mau itu ada suatu form di tengah. Tapi saya pengen ada ininya nih, input tipe ya. Apa namanya? Input ada nggak? Input. Nah, ada nih input. Input. Text input. Nah, tuh text input. Perhatikan tuh warnanya orange ya, text input. Ini berarti bisa diimport. Text input. Nah, nanti dia nambah tuh di sini. Text input. Text input itu, nah ada penutupnya ya, text input. Text input, kalau kita simpan, kita lihat hasilnya, nggak kelihatan ya. Padahal ada nih, tuh bisa di-input. Tapi nggak kelihatan tuh. Nah, ini perlu dikasih style gitu ya. Bisa aja Dede kasih style begini. Terus Dede bikin style titik input misalkan ya. Text input boleh text input gitu ya, text input misalkan gitu ya. Jadi ini style untuk text input. Text input itu yang kayak gimana? Nah, kita definisikan di sini. Text input adalah stylenya kayak ini misalkan. Kasih border aja nggak ada. Border width. Oke, border width 1 misalkan gitu ya.
warnanya putih, misalkan border color warnanya putih. Save. Mana? Tuh, jadi begini ya. Tapi saya pengen dia ada di tetap asik. Gimana ya? Kalau mau ada di tetap asik berarti si teks ini mesti kita bikin kiri kanan ya. Kita mesti bikin kiri kanan. Nah, kalau mau bikin kiri kanan bisa, tapi kita pakaiin view lagi. Kan tadi mah view-nya atas bawah ya. Saya kalau mau view-nya kiri, pakai float bisa juga. Tapi kalau mau rapih pakainya, coba ya. Ada float nggak di sini? Kita mesti explore. Kita mesti explore. Coba kita tanya ya. Flex left and right. Oke. Coba kita lihat. Ada kontainer, ada A. Kontainer. Oh, ini nih. Justify content space between. Tapi harus diatur width-nya ya. Harus diatur width-nya. Coba. Misalkan teks ini kita atur stylenya width 200, gimana dia? Bottom flex bottom, border width flex, kemudian width-nya 200, text input. Kita lihat ini width-nya, kalau kita boleh nggak gini? Error nggak ya? Error. Ketik. Tapi nggak naik ya. Coba. Layout flex with flex. Ini nih CSS sebenarnya. Nah, ini saya mau bikin begini, gimana? Oh nih, ada ternyata flag box. Coba cari di sini. Katanya, nah layout with flag box. Nah, kayak gini nih. Ternyata ada. Coba kita lihat. Oh, flag direction kolom, ada flex direction ternyata deh. Flex direction itu bisa kolom, bisa row. Nah, oke, berarti bisa gini deh. Nah, kalau udah tahu gitu, gini. Berarti kalau kita gambarkan mah begini nih. Pakai apa ya? Pakai Paint apa? Pakai tiga dimensi, jangan. Paint yang biasa.
Kan tadi kita udah bikin begini nih, pertama satu view ya kan. Kemudian kita bikin lagi ini yang top, view yang top kan gitu ya. Ini yang bottom kan gitu ya. Terus saya mau bikin begini nih, Dek. Dibagi dua gitu tuh. Nanti ini tinggal kita flex. Ya. Atau kita tengahin aja. Jadi saya mau bikin kiri dan kanan. Ini ternyata ada. Berarti ini saya bikin view lagi. Ini bikin view lagi gitu ya. Di bottom. Ini bottom kan. Ini top. Ini bottom. Nah, berarti di dalam bottom. Di sini nih. Di sini saya bikin view lagi. View lagi. Ada dua. Oke, ada dua. Oke, di mana yang bottom ini kita bikin flexnya, bottom ini flexnya kata dia ada directionnya. Coba lihat, ada flex directionnya, flex direction. Kita lihat nih, tuh ada kolom reverse, ada row reverse. Kita pilih yang row berarti dugaan saya. Kita pakai row, oke. Ini, nah biarin dulu. Nah, berarti yang ini kita nggak usah pakai flex lah ya. Kita udah cukup ini pakai bottomnya ada flex, nanti dia tengah-tengah. Kita atur saja bahwa yang ini tuh, bagusnya sih sebenarnya kalau mau tengah dua-duanya di dalam view lagi ya. Bagusnya di dalam view lagi deh. Jadi ini kalau saya ulangi, nah kita bikin ini nanti saya pengen bikinnya begini nih, pengen tengah-tengah misalkan ya. Nah gini, pengen bikin begini, berarti kan ini satu di tengah-tengah ya, satu di tengah-tengah dulu. Nah kalau pengen begitu berarti yang ini kan gitu. Biar kelihatan saya kasih style ya. Saya kasih style. Ini background color. Kasih warna apa deh? Orange lah ya. Orange. Kita lihat hasilnya ya. Kita lihat dulu hasilnya. Nah itu tadi udah berubah tuh. Tapi saya pengennya satu dulu biar bisa ditengahin. Mana? Kok belum ini? Oh soalnya ada ini. Ini nggak usah pakai yang ini nanti yang ini nanti. Oke, save. Jadi saya pengen ada satu dulu, kemudian ini yang orange ini kita tarik ke isinya ada dua. Nah, isinya ada dua lagi. Sebelah kiri sama sebelah kanan view-nya. Nah, gitu tuh. Oke. Berarti di sini baru ada view 1, view 2. Nah, saya pengen yang view 1 yang kiri itu adalah ini. Saya nggak pakaiin ini deh. Nggak usah pakai style. Jadi yang ini di sini, oke. Saya kasih style aja lah. Yang ini namanya kiri gitu ya. Yang ini namanya style left. Style kiri. Yang ini style kanan. Style titik kanan. Nah, gitu. Isinya adalah ini text input. Ini, oke. Ini. Yang left jadi ada left, ada yang ini nih saya mau bikin form sebenarnya. Yang ini form, udah
Oke. Baik, yang flex direction yang ini adalah di formnya. Di sini nih, yang ada kiri dan kanan ya. Saya mau biar dia kiri dan kanan, flex directionnya row gitu. Di sini pasangnya. Oke. Kemudian yang kiri biar kelihatan, udah biarin aja gitu dulu. Kita lihat hasilnya. Nah tuh kiri kanan tuh, udah kiri kanan tuh ya. Kiri kanan. Nah, saya pengen ininya tuh di tengah. Formnya itu di tengah. Bisa kan kita bikin formnya di tengah. Misalkan text input juga nggak usah ada ininya. Kiri dan kanan mana? Teks yang ini, form ini, yang bottom berarti ya, yang bottom ini, ini saya mau bikin begini. Berarti ini di sini. Save. Nah, tuh kan. Gini, kiri kanan, tapi saya pengen di tengah. Ini bisa kita atur ukurannya. Width-nya berapa misalkan. Bisa kita atur. Atau mau gini aja juga nggak apa-apa. Nah, ini tinggal kita rapikan. Jadi ya nggak perlu pakai orange. Orange tadi bisa kita hapus. Background color-nya ini bisa kita hapus. Nah, kan jadi gini. Ini biar rapi, misalkan ya text box itu kita text input itu kita kasih margin left, gitu ya, 2 misalkan. Kalau kurang ya kita kasih 10 misalkan, biar kelihatan. Nah tuh kayak gitu. Jadi setiap yang ini kita kasih margin, atau jangan di sininya yang kita kasih margin, tetapi di left sama right-nya. Left sini ya, left. Di left itu kita kasih padding. Nggak usah kita kasih padding kalau ini mah ya. Ya mungkin jangan di left-nya aja mungkin. Margin right ya. Margin right tadi 10. Oke. Ya sama aja jadi kayak gini. Terus misalkan ini ya terserah ini warnanya mau disesuaikan ya. Tadi kan teks inputnya warnanya putih. Kalau mau hitam juga boleh. Kemudian kita kasih border radius. Nah, border radius itu biar agak melengkung gitu ya. 10 misalkan. Lihat hasilnya. Nah, tuh jadi begitu. Ini masalah layout ya. Masalah layout. Ini bisa kita tuliskan kan gitu ya. Waduh, kurang bagus Pak. Kasih padding. Boleh aja kasih padding. Padding itu jarak 5 cukup nggak? 5. Kita lihat dulu. Nah, segini cukup. Kalau kurang silakan disesuaikan gitu ya. Berarti kalau ininya dikasih padding, berarti si teks yang ini label gitu ya. Boleh aja ini juga dikasih label gitu ya, style. Style sama dengan label gitu. Styles. Titik label misalkan gitu ya. Kok begini? Begini ya. Nah, gitu. Label. Sini misalkan label. Oke. Ini labelnya kita kasih padding juga. 5. Samain. Nah, tuh kan jadi tengah. Misalkan ini bisa kita isi nama kan gitu ya. Jadi bukan tetap asik tapi nama. Namanya siapa? Name-nya siapa? Jadi form kan? Ini bisa kita atur ya, yang biar lebih rapih gitu ya. Kalau mau, ini bisa nggak sih atas bawah kiri kanannya beda gitu misalnya. Atasnya atas 5,
kanan 7 misalkan ya, bawah 5, kiri 7. Boleh nggak ya? Ini dalam kutip mungkin. Coba ya. Atau mesti memang satu-satu? Oh iya, mesti satu-satu kali ya. Soalnya saya nggak tahu nih cara penulisannya gimana. Kalau mau satu-satu, berarti ini padding top, misalkan 5, gitu ya. Padding. Punten Pak, kayaknya pakai titik koma Pak. Oh, pakai titik koma. Apa koma ya? Ini maksudnya. Tapi kalau koma nanti itu penanda itu. Itulah biarin aja. Gak apa ya. Ya nanti coba diekspor deh. Top, right, bottom, sama ini left. Oke. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan beda gitu maksudnya. 10. Nah, ya dirapiin aja sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, kemudian kalau mau tambahin tombol gimana? Tambahin tombol. Bisa aja kan ini kan ada kiri kanan. Misalkan kita nggak kiri kanannya, nah di luaran sini kiri kanan kita tambahin di sini bottom ya, button. Nah ini ya, yang warna orange lagi, dia akan nambahin di sini tuh button tuh ya. Oke, button tulisannya misalkan submit misalkan. Kita lihat, oh, tulisannya ternyata bukan di sini. Dia punya properti ya, title kah? Kita coba aja. Submit. Nah ya, submit tuh kayak gitu. Oke. Apalagi? Tapi ini karena masuk ke flex direction ya. Kalau pengen di bawahnya berarti di sini ya. F. Nah, kayak gini. Oke. Jadi kasih itulah ya. Misalkan ini kelas button, stylenya gimana? Style untuk styles button. Taruh lagi, kita bikin lagi di sini. Button. Oke. Misalkan ini kita kasih margin top 5 misalkan gitu ya. Mana? Enggak ngefek. 10. Enggak ngefek ya. Margin top button. Kenapa enggak ngefek ya? Ngefek. Margin top tidak ngefek ke si view ini. Oke. Sementara itu ada pertanyaan dulu dari kalian? Background color, misalnya kita kasih purple.
Wah, nggak ngefek ya kalau kita nggak bisa ngasih CSS ke tombolnya ya. Oke lah, nanti bisa dicoba explore dulu. Di button ini ada apa? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Dek? Kalau dari saya cukup sih, Pak. Cukup ya. Ya, kalau belum, kita ada lagi yang namanya state deh. Ada lagi namanya state ya. Jadi kalau ini kan barusan kita melayout ya. Jadi layout bisa kita buat atas bawah, kiri kanan kan gitu ya. Kalau di Android namanya linear layout ini. Linear layout. Nah, kemudian kalau mau kita kasih aksi gitu ya. Ini misalkan saya nulis nama Adit gitu ya. Terus saya mau bilang di sininya selamat, di atas ini misalkan selamat pagi Adit gitu ya. Misalkan seperti itu. Kalau saya ketik sesuatu di sini berefek di sini. Nah, itu kita bisa menambahkan namanya state. Ya. Nah, di sini kita bisa tambahin on change text ya. On change text. On change text. Nah, sebentar. Saya lupa. Nah, itu kita perlu definisikan use state ya. Konstanta. Kita bikin aja konstanta. Misalkan ini on change text, kemudian ada nama ya, nama itu kita set nama gitu ya. Nama dan set nama itu adalah kita buat konstanta di sini. Use state kosong, use state kosong awalnya. Use state kosong. Oke. Nanti ketika muncul value-nya adalah dari nama gitu. Bisa aja begitu. Oke. Oke, kita coba. Gini. Mana tadi? On change state. Terus kita buat konstanta di sini. Konstanta namanya nama sama set nama gitu ya. Oke. Kemudian kita pakai namanya use state. Nah, ini use state dari React. Enter. Nah, tuh. Ketika ada dia panggil ini, di sini akan diimport tuh yang benar. Oke. Kemudian kita kasih nilai kosong. Kayak gini. Oke. Ketika di change nama diisi dengan set sama dengan apa titik 2 ya. Oh, array jadinya ya. Oke. Array ya, set nama, parameternya adalah nama. Set nama dari nama. Oke, save. Tapi ini belum berefek apa-apa nih. Belum berefek apa-apa. Saya ketik di sini ya nggak ngefek apa-apa. Kalau saya pengen munculin di sini, ya kita mesti mana semangat pagi teh. Nah ini,
Ada nilai default ya di sini, default. Bukan default ya, namanya apa ya? Teks kah? Apa namanya ya? Value. Bukan, lupa. Namanya apa? Oke, bentar. Namanya kalau kita bentar. Cari dulu deh. Value nggak ada. Default title kali ya. Coba kita title dulu ya. Title. Ini propnya apa tadi? Propnya name. Oh, bukan. Nama. Coba. Saya coba dulu ya. Kalau kita pakai title. Udah refresh. Enggak ngefek title. Oke. Kita ganti teks. Tapi masa teks gini. Start. Di ini ada kayaknya nih. Coba kita lihat di misalkan, kalau ini default value, tapi itu untuk text input ya. Kalau untuk label teks di sini nggak bisa deh kayak gini. Kita harus bikinin atau di sini bisa kali ini. Semangat pagi nama. Coba ya. Barangkali bisa belajar bersama. Nah, bisa. Aditya Wicaksono. Nah, gitu. Selamat pagi, Aditya Wicaksono. Misalkan gitu. Oke. Jadi ini mirip Angular ya, React. Model-modelnya sama, cuma ya ini juga agak penyesuaian sih sebenarnya. Kalau yang sudah biasa pakai, kalau webnya CodeIgniter, Laravel gitu kan, ini agak berbeda gitu ya. Dia front end framework ya, kalau yang ini React juga itu ya. Oke, gini. Ini contoh kita pakai state ya. Jadi tadi kita set name ya, kita on change set name ke nama ya, disimpan ke nama, namanya kita munculin gitu. Namanya kita kayak variabel, tapi ini konstanta ya. Konstanta tahu bedanya sama variabel ya. Nggak boleh diisi lagi sebenarnya kan. Tapi ini nggak boleh diisi, tapi ini by event gitu ya. Beda tuh. Yang ini sama yang set nama, warnanya beda tuh. Set ini udah default ya, udah otomatis deh. Kalau kita kasih namanya set nama ini, berarti ini ngisi gitu loh. Buat ngisi. Di sini udah React dispatch, React set state action. Jadi set nama udah otomatis menjadi untuk ngisi nama gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Selamat pagi dunia. Oke. Ini contoh aja. Lebih jauh nanti terkait masalah state ini kita akan bahas next. Sebagai tugas, tadi saya udah bilang di awal,
tugasnya ini yang sekarang ya. Adik-adik bisa coba buatkan satu buah layout dari projectnya masing-masing. Kalian kan sudah definisikan projectnya ya. Ada yang misalkan bikin sistem apa ya kemarin tuh, inventory, ada yang bikin sistem apa, nilai dan semacamnya ya. Coba buatkan layout untuk masing-masing page yang ada di halaman sistem kalian nantinya. Ya, misalkan ya, bikin splash screen-nya, kemudian bikin misalkan aja ada loginnya kah, kan gitu ya. Misalkan halaman utamanya kan gitu ya. Kemudian atau yang lain. Sesuai dengan kebutuhan. Misalkan nanti ada list. List, kalau mau ada list gimana? Nah, tambahin lagi deh. Dikit ya. Di mana ya? Di atas ini mungkin ya. Saya bikin di sini. Saya tambahin kalau mau bikin list yang bisa digeser-geser gitu. Misalkan daftar mahasiswa kan gitu ya. Flat list. Nah, gitu ya. Flat list ini masuk ke sini. Flat list, kemudian flat list itu ada tutupnya nggak ya? Flat list itu, oh memang tidak ada tutupnya deh. Nah, maksudnya tutupnya langsung di situ. Kemudian kita bisa kasih data. Ada properti namanya data. Oke. Datanya itu dalam bentuk array. Oke. Misalkan Andi gitu ya. Kemudian Budi kan gitu ya. Kemudian misalkan Citra. Kemudian misalkan Danu misalkan ya. Kemudian misalkan Eli misalkan gitu aja ya. Contoh aja, ini ada nama list gitu ya. Kemudian kita mau munculkan, kalau gini aja sih enggak, mestinya belum ya. Di sini ada list tapi belum muncul gitu ya. Lalu gimana munculinnya? Kita mau munculin list ini modelnya seperti apa? Kita harus definisikan dia akan di-render itemnya seperti apa kan gitu ya. Kita harus definisikan render item. Nah, render item mau jadi seperti apa? Nah, ini kalau kita lihat ini kan array ya. Array itu gini deh, item gitu ya. Tapi ini harus dikurung kurawalin. Item, kemudian dia menjadi teks. Ya, itunya dari setiap listnya itu mau jadi apa? Teks misalkan gitu ya. Bisa aja gini. Kemudian, nah itunya. Oh, nggak usah pakai kutip ya. Langsung aja ya. Teks, kita mau bikinin teks. Nah, ininya adalah itemnya. Item itu adalah nanti akan berisi ini nih, Andi, Budi, Citra gitu. Kita coba lihat. Tuh, Andi, Budi, Citra, Danu, Eli. Nah, kayak gitu. Oke. Kemudian ini nanti bisa kita kasih style ya. Kalau mau dikasih style, ini kalau nanti banyak gimana? Kalau banyak ada scrollnya misalkan ya, itu nanti ada scroll juga. Caranya ada. Kalau ini, kalau banyak misalkan, kalau banyak ke bawah terus nih dia. A, B, C, D, E, F, Farhan misalkan, F, G, Gigi. H siapa ya? ST misalkan ya. I Is, J, Junet misalkan gitu ya. Aduh, ini baru join. Kita lihat
Mana iniannya, data-datanya? Mestinya kan ini karena ketutupan aja nih kayaknya. Coba. Belum di save. Belum di save. Kita lihat. Nah tuh. Kalau dia nggak muat, dia akan muncul scroll. Kayak gitu. Tapi kalau kita nanti mau ada style seperti apa ya, kita definisikan aja menjadi style di bawah sini ya. Caranya kayak tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, contoh ADD kan buka IPB Mobile gitu ya. IPB Mobile itu kan ada splash screen ya, ada login ya, terus ada halaman utamanya itu kan jadwal ya. Jadwal misalkan kayak gitu. Ya, silakan ADD explore dulu, bikin layout ya, layoutnya dari aplikasi yang akan ADD buat. Masing-masing satu tidak boleh sama. Jadi jangan satu kelompok semuanya login semua, enggak, jangan ya, layoutnya beda-beda. Silakan ditentukan masing-masing. Kemudian nanti dikumpulkan jam 1. Oke, cukup jam 10 ya. 11, 12 atau 3 jam. Silakan dieksplor lebih lanjut. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Cukup? Tidak ada? Benito Ibrahimo Delano. Benito. Ya Pak, Ya. Ada pertanyaan nggak? sementara belum ada Pak. Belum ada. Di bawah yang perempuan, Maulida Rizky. Ya Pak, Ada pertanyaan? cukup Pak. Cukup ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan juga untuk pertemuan kali ini. Nanti pekan depan saya kasih template loh ya. Jadi ini sebagai basic ADD untuk melayout. Tapi ya nanti karena ini waktunya hanya sebentar sekali ya, saya kasih contoh template yang bisa kita gunakan. Ya, tapi untuk tugas sekarang ADD bikin dulu kayak begini ya. Nanti gimana tampilan di ininya. Misalkan nanti kan ini kalau dilihat dari mobile kayak begini kan. Kayak gini. Nah, sebagai bahan referensi lagi ya, ADD bisa baca-baca nih di sini nih. Gimana untuk bikin scroll view. Scroll view itu, nah, biar bisa di-scroll gitu. Ya, kalau tadi kan ini udah mentok nih. Ini udah mentok nih, enggak ini. Jadi yang di-scroll itu adalah yang ininya. Tapi halamannya segini aja, udah. Nah, kalau ADD mau bikin scroll view, nah kayak gimana? Nah, ini ada namanya scroll view. Gampang sih itu mah, tinggal tambahin aja atasnya sebagai rootnya scroll view. Atau tadi list view juga ada di sini ya. Oke, ini contohnya. Kemudian sebenarnya bisa juga nih kalau saya ini berarti saya kasih gambar juga bisa kan, kadang di HP itu ya, di kontak kita itu kan ada sebelah kirinya gambar, sebelah kanannya nama, nanti ada nomor telepon gitu. Ini bisa kita atur gitu ya. Terus ya silakan dieksplor lah yang di bagian sini, terutama bagian desain ya. Kita lagi mendesain sama interaction kali, kalau mau kasih ini boleh juga. Tapi kan saya cuma minta satu halaman ya. Jadi nggak banyak-banyak deh. Masing-masing orang satu layout gitu aja. Nah, satu layout. Misalkan layout saya, HP saya bentar. Tadi lagi dipakai anak saya. Nah, coba saya tunjukin ya.
Ini saya contohin aja sebelum saya akhiri untuk tugasnya. Masing-masing satu ini kalian akan membuat satu, kalau di istilah di Android Studio-nya, satu activity gitu ya. Satu activity. Ntar saya masih connect. Bentar ya, masih connect. Oke. Oh, belum saya buka. Nah, ini saya screen. Nggak muncul ya? Nggak muncul sih. Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oh, ini baru. Delay ternyata. Oke. Nih, misalkan kita buka IPB Student misalkan. Nah, kan pertamanya dia akan buka splash screen dulu ya. Terus buka halaman ini. Nah, ini satu halaman nih. Satu activity, satu layout. Ini kan kayak gini kan kegambar kayaknya. Background-nya biru. Kemudian ada gambar IPB, ada tulisan IPB Mobile, terus bikin ini apa, teks. Ada 2, ada tombolnya kan gitu ya. Di bawahnya ada logo GWW, gambar GWW. Ini contoh aja maksudnya. Nanti yang punya adik-adik silakan didesain sendiri ya, seperti apa kan gitu ya. Atau kalau IPB Mobile yang versi dosen, nah ini ada splash screen-nya dulu kan kayak begini. Splash screen-nya kayak begini. Nah, nggak apa-apa, pokoknya satu mahasiswa satu. Nah, nanti kan dalamnya ada ininya kan, activity kayak begini kan tuh. Bisa diiniin. Oh, atas ada nama misalkan. Ini nggak perlu terhubung dengan database dulu, tapi layout-nya aja. Layout-nya. Terus nanti ada tombol kan gitu ya. Bisa misalkan ya lagi kartu pegawai misalkan gitu ya, data pegawai kalau ada gitu, atau profil pengguna aplikasinya misalkan gitu ya. Silakan kalian explore. Oke, ada kalau ini mah ada menu di bawah kan gitu ya. Ada kotak-kotak jadwal gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Ini contoh ini berhubungan dengan aplikasi yang lain ya. Bisa modelnya kayak gini. Ini kan list aja nih. Kalau yang tadi makan tulisan, kalau ini mah mungkin gambar kan gitu ya. Gambar dalam listnya itu. Kemudian apa lagi? Udah kali ya. Chat. Kalau ini ada fitur chat. Nah, ini juga list juga kan. Sebelah kirinya gambar. Sebelah kanannya label, teks tadi ya, teks, terus dikasih scroll, gitu-gitu aja tuh. Oke, ya. Nanti adik-adik setiap orang, masing-masing orang bikin aplikasi seperti itu ya. Bukan aplikasi project kalian, kemudian didefinisikan masing-masing layoutnya, gitu ya. Cukup ya, saya akhiri.
Kalau tidak ada pertanyaan, jam 10 nih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Sebelum saya akhiri, nanti dikumpulkannya di Evita. Bentar saya bikinin tempat pengumpulannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima selamat kasih, Pak. mengerjakan. Ya.